Sini saya akan bahas tentang skenario 2, yaitu kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Yang pertama kan itu ada rincian, yaitu pemasukan itu ada hasil penjualan, eh, yaitu rupiah per tahun, dengan biaya yaitu 14,400. eh Setelah itu ada jumlah panen, yaitu tuh kalau untuk jumlah panen itu ada misalnya itu 20% per kilogram, lalu harga panennya tuh ada perubahan, yaitu kalau untuk perubahannya itu 0% rupiah per tahun. Nah, untuk nilai sisanya yaitu pertama dari nilai penjualan. Masukannya itu adalah 14.400. Nah, itu tuh sampai tahun ke 5 itu, sampai tahun keempat itu tidak ada perubahan. Namun, pada saat tahun kelima itu ada perubahan. Yaitu cara mencarinya itu yaitu sama dengan sum buka kurung ini apa hasil penjualan pada tahun kelima, ya, dan nilai sisa pada tahun ke ini pada tahun kelima, lalu jumlah panen hasil penjualan ini cara mengerti yaitu hasil panen pada tahun pertama dikali dengan jumlah panen pada tahun ke pertama. Nah, ini lalu ini tidak ada apa namanya bahan pada tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi untuk nilai itu masih sama. Lalu itu jumlah bahan kilogram. Nah, ini pada tahun ini rumusnya itu depannya itu kan ada bahan itu 0% daftar. Jadi saat kita cari sama dengan harga panen ditambahkan dengan dan ditambah dengan harga panen yang apa barang ke persen dikalikan lagi dengan yang ini dikali dengan harga panen pada tahun pertama tutup kurung. Ini berlaku juga sampai pada tahun yang kelima. Untuk nilai sisanya itu ada 217.500. Ini diambil dari sini. Jadi sama teman-teman. Nah, kita akan mencari pengeluaran. Itu kan mencakup investasi. Nah, cara kita mencari pengeluaran itu sama dengan sum buka kurung investasi pada tahun ke 0 dan biaya variabel pada tahun ke dan biaya tetap pada tahun ke 0.
tahun ke-0, ke-2, ke-4. Gagal untuk tahun 5 itu kan cara bagaimana cara kita mencari total keseluruhan pada 5 tahun. Nah, kalau kita akan mencari biaya variabel strukturnya yaitu sum kurung sama dengan sum uh, apa namanya kita belum dari persiapan lahan hingga panen, lalu dan uh, NPK urea dan organik pestisida karena hasil panen kita bagi. Nah, kita akan cari nafas untuk persiapan cup. Nah, itu hasilnya itu masih sama dengan data itu juga tidak ada yang jadi masih sama. Lalu kita akan cari ya apa untuk ini sebenarnya tidak ada. Di sini sebenarnya juga tidak ada skenario 1 dan skenario 2-nya. Jadi kita kok bisa jadi kita kan perusahaan per tahun, jadi sama dengan perusahaan per tahun. Kita akan mencari per tahunnya, yaitu ada caranya untuk kita mencari nah itu tahunnya kan itu masukkan dengan nah ini juga saat kita mencari keunggulan pertama berarti yang harus kita cari untuk keuntungannya itu masukkan pada tahun pertama dikurangi dengan pengeluaran pada tahun pertama. Nah, begitu juga saat kita mencari sampai pada tahun yang kelima. Lalu kita akan mencari DF dengan asumsi DR 10%. Caranya tuh masih sama dengan sama ya teman-teman, caranya sama dari kita di skenario 1. Nah, saat kita mencari BB kan kilogram hektar, jadi biar pada tahun ke-1 dibagikan buka kurung di bawah kurung harga panen buka ada variabel dibagikan jadi jumlah panen pada bukan kita juga cari tapi di tahun yang kedua.
Untuk perhitungan payback periode, jika tahu dan cara kita mencarinya itu dengan rumus sama dengan 3 ditambah eh, ini tuh kalau kumulatif tahunnya itu tuh sebenarnya ini sama aja sama yang eh, saat kita untuk melihat apakah intervensi kelayakan usaha itu di kondisi normal atau apakah usaha ini tuh layak atau tidak. Nah, asumsi yang digunakan itu tuh ini. Nah, eh, pada slide ini tuh saya akan menjelaskan apa ya, investasi kelayakan usaha pada kondisi normal. Nah, suatu usaha kan dinyatakan normal kan apabila memenuhi seluruh kriteria penilaian investasi yang digunakan. Nah, di sini kan NPV-nya itu kan lebih besar daripada nol kan. Nah, artinya itu kan nilai apa artinya nilai sekarang dari manfaat atau keuntungan yang diperoleh kan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, sehingga usaha itu memberikan keuntungan. Nah, terus IRR-nya ini kan juga lebih besar dari diskon rate yang digunakan. Ya kan, ini kan lebih besar kan berarti. Nah, itu artinya kan tingkat pengambilan investasi kan lebih tinggi dibandingkan tingkat apa ya namanya, tingkat bunga atau tingkat eh, diskonto yang dijadikan acuan. Nah, terus dengan demikian tuh investasi itu tuh bisa dinyatakan layak dijalankan. Nah, terus untuk gross BC-nya ini kan lebih besar dari satuan gross BC 1. Nah, artinya itu kan setiap apa ya 1 rupiah. Jadi kan setiap 1 rupiah ini kan eh apa ya namanya 1 rupiah diskon itu kan yang dijadikan acuan. Nah, dengan demikian kan berarti apa namanya bukan kita kita ya gimana ya berarti kan artinya setiap 1 rupiah itu kan 1 rupiah biaya yang dikeluarkan itu kan mau menghasilkan manfaat lebih dari 1 rupiah sehingga tuh usaha tuh memberikan keuntungan. Nah, untuk di sini kan net BC-nya itu lebih besar dari 1, itu artinya kan manfaatnya itu kan bersih yang diperoleh lebih besar daripada biaya bersih yang dikeluarkan. Nah, jadi usaha dinilai itu menguntungkan. Nah, untuk payback periode lebih kecil dari umum bisnis atau payback periode umur bisnis ini, artinya kan modal yang diinvestasikan itu dapat kembali sebelum umur perusahaan itu berakhir. Nah, sehingga resiko investasi itu lebih kecil. Nah, berdasarkan hasil tersebut itu, seluruh kriteria kelayakan investasi kan telah terpenuhi. Nah, oleh karena itu, pada kondisi normal pada usaha ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan. Jadi kayak sebuah usaha ini tuh dinyatakan layak untuk kita jalankan gitu. Nah, lalu lalu kita akan bahas tentang uh, interpretasi sensitivitas. Nah,
Kalau kriteria investasi ini kan NPV, ada kriteria investasi, kondisi normal, dan baru. Terus ada nilai perubahan panen 20% dan perubahan variabel 20%. Keterangan sensitivitasnya dan keterangan sensitivitas. Nah, pada tabel ini kan juga disampaikan apa namanya hasil analisis sensitivitas dengan skenario kan penurunannya kan 20% kan di sini. Nah, tujuan analisis ini kan untuk mengetahui apakah usaha ini tuh layak untuk dijalankan ketika terjadi penurunan hasil panen. Nah, kemudian yang pertama ini kan ada NPV. Nah, dari dilihat kan bahwa NPV kan turun dari 37 juta 37,009028 sampai ini turun jadi 23.362.195.073.000. Nah, apa namanya, atau mengalami penurunan sekitar 37% kan. Nah, terus apa namanya, kan, nah, lalu untuk gross BC-nya ini kan turun dari 22 menjadi 1,74. Nah, berarti kan ini nilai penurunannya kan 20%. Nah, untuk perubahan variabelnya itu kan 20%. Nah, untuk net base-nya itu yaitu untuk yang pertama kan kondisi normalnya kan ada 24,5. Nah, tapi turun jadi 15,83. Nah, jadi nilai penurunan ini panen ini sebesar 35,8%. Nah, jadi untuk perubahannya kan 20. Jadi untuk keterangan sensitivitasnya itu yaitu sensitif. Nah, untuk kepercayaan itu variabel hasil panen itu merupakan variabel yang sensitif. Nah, karena indikatornya itu kan mengalami perubahannya lebih besar atau sama dengan perubahan variabel yang diuji, yaitu penurunan hasil panen itu sebesar 20% kan di sini. Dan ini 20%. Nah, maka usaha itu dinyatakan sensitif terhadap penurunan hasil panen. Nah, artinya itu jika sebuah produksi pangan belum menurun, maka nilai kelayakan usahanya itu juga akan ikut apa namanya secara cukup besar. Nah, oleh karena itu em, hasil panen itu merupakan variabel yang eh, yang apa ya? Hasil panen itu merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ini kelayakan sebuah usaha. Nah, kalau ditanya mengapa sih disebut sensitif, nah itu tuh karena perubahan hasil panen kan di sini nilai perubahan panen kan disebutkan 20%. Nah, itu menyebabkan perubahan yang cukup besar pada indikator kelayakan investasi seperti NPV, net BC, dan IRR. Nilai NPV, gross BC, dan net BC. Nah, dan IRR. Nah, terus ini menunjukkan bahwa kelayakan usaha itu sangat dipengaruhi oleh perubahan hasil panen. Sekian, terima kasih. Itu yang ini lupa. Nah, untuk investasi nilai pangan. Nah, jika variabel hasil panen itu merupakan variabel yang sensitif, nah, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini tuh apabila terjadi penurunan sebesar 52%. Nah, maka apabila terjadi penurunan panen lebih dari 52%, nah, maka usaha ini itu akan menjadi